شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني وأخواتي جميعا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, inayah dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan oleh Zat yang Maha Suci untuk sampai pada satu bulan di mana bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Waktu-waktunya lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya dan saat-saatnya lebih baik daripada saat-saat di bulan lainnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya pada bulan Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban mengatakan huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Dia yaitu bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang awalnya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa usatuhu maghfiratun. Kemudian pertengahannya bulan Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu al-ijabatu wal itqu minan nar. Dan pada akhirnya atau ujung dari bulan suci Ramadan adalah pengabulan dan ijabah amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan para pelaku ibadah dari api neraka. Ini salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwati sekalian, pada malam ini tema yang diberikan kepada Al-Fakir mengenai asrarus siyam, yaitu tentang rahasia-rahasia puasa. Kalau kita melihat tema ini mungkin sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh orang, karena yang namanya rahasia sesuatu yang tersembunyi. Bahkan kebanyakan orang mungkin tidak mengenal yang namanya sesuatu yang tersembunyi, keberadaan yang tidak terlihat. Kebanyakan orang fokus kepada hal-hal yang lahiriah, fokus kepada hal-hal yang nampak. Akan tetapi di balik yang lahiriah itu terdapat rahasia atau batin dari satu perbuatan manusia. Oleh karena itu diperlukan beberapa mukadimah untuk sampai kepada pembahasan tersebut yang mudah-mudahan
Pembahasan atau muqaddimah tersebut memberikan gambaran kepada kita semua sebelum kita sampai kepada pembahasan inti, yaitu tentang rahasia-rahasia puasa. Saya awali muqaddimah pertama, yaitu dinul Islam atau agama Islam mengajarkan kepada kita ajaran yang sangat mendasar. Dua ajaran yang Islam ajarkan kepada kita. Yang satu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan masalah keyakinan yang biasa kita sebut dengan akidah. Yang kedua yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum atau aturan-aturan praktis yang biasa kita sebut dengan fikih. Untuk pelajaran akidah mungkin saya ringkas atau simpulkan dengan 3 pertanyaan, yang mana pertanyaan ini datang kepada setiap orang, yang jawaban setiap orang itu bisa sama bisa tidak. Pertanyaan pertama adalah min aina nahnu, yaitu dari mana kita berasal. Ini pertanyaan tentang asal muasal kita dari mana. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan tauhid, yaitu pembahasan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibahas dalam tauhid tersebut sampai kepada satu-satunya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia yang baik jika tidak digabungkan, tidak diikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya sama sekali. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian wahai manusia yanfad, akan hilang, akan sirna, akan musnah. Wa ma indallahi baqin. Akan tetapi sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dia akan baqin, yaitu kekal. Oleh karena itu perbuatan baik kita harus kita kaitkan, harus kita gabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki pahala yang baqin, yaitu kekal. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua adalah fi aina nahnu, di mana kita sekarang ini? Kalau seseorang menjawab kita di dunia, pertanyaan turunannya adalah apa tujuan hidup kita di dunia? Kita ini mau ngapain sih sebenarnya? Ini pertanyaan berhubungan dengan nubuwah, yaitu masalah kenabian. Di situ kita akan menemukan bagaimana kita memiliki tujuan hidup. Kita hidup di dunia ini. Dari mulai pembahasan masalah nabi itu siapa atau definisi, pengutusan para nabi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ila aina nadhabu ba'da dunya. Setelah kehidupan dunia ini kita akan pergi kemana? Ini berhubungan dengan masalah ma'ad, yaitu hari yaumil akhirah, yaitu akhirat. Jadi setelah dunia kita akan kemana? Itu kepada atau pada yaumil akhirah. Jadi kalau kita lihat 3 pertanyaan ini, minallah ilallah, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan ajaran-ajaran yang berhubungan dengan masalah keyakinan atau akidah. Yang kedua masalah hukum-hukum praktis. Di dalam fikih kita diatur tentang setidaknya 5 hukum yang ada pada fikih. Wajib, kemudian haram, mustahab, makruh sama mubah. Semua amalan manusia itu tidak terlepas dari 5 hukum ini. Ini dibahas dalam fikih atau risalah amaliyah. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, ada 4 istilah sebelum kita masuk kepada rahasia dibalik perbuatan atau dibalik puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu al-ahkam, yaitu ahkamul amal, tentang hukum-hukum satu perbuatan. Ini maksudnya adalah masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah fikih. Ini diatur oleh risalah amaliyah. Di situ dibahas tentang masalah misal kalau puasa, definisi puasa, kemudian kapan kita berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ahkam,
biasanya bentuk lahiriah daripada satu perbuatan ini diatur oleh fikih. Yang kedua, istilah yang kedua adalah adabul amal. Itu tentang adab-adab satu perbuatan. Adab-adab ini perkara-perkara atau hal-hal yang mana pelaku ibadah harus memperhatikan dalam rangka memperindah, memperbagus dan jadi hiasan dalam satu perbuatan. Misal kalau puasa, dirinya yaitu menghindarkan diri dari tempat-tempat yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghindarkan dirinya dari hal-hal atau tempat-tempat maksiat misalnya seperti itu. Istilah yang ketiga adalah hikmatul amal, tentang hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah al-faidah, yaitu faidahnya, tujuannya atau sesuatu yang ingin dicapai daripada satu perbuatan. Misal kalau orang puasa, dia mendapatkan ketenangan hati, ketenangan ruh misalkan, atau dia mendapatkan sampai kepada derajat takwa seperti itu. Nah, istilah yang keempat adalah asir, yaitu apa? Sirul amal, rahasia atau batinnya satu perbuatan. Ini yang akan kita bahas yang keempat ini, tapi memerlukan mukadimah yang harus kita perhatikan supaya kita sampai kepada batinnya satu perbuatan atau rahasia perbuatan ini, sehingga kita tidak lengah dan tidak abai terhadap sesuatu yang lahiriah. Kenapa? Tidak mungkin satu orang itu bisa sampai kepada batinnya satu perbuatan seandainya dia meninggalkan atau mengabaikan lahiriahnya perbuatan tersebut. Ini mukadimah yang kedua. Salah satu sebelum masuk kepada rahasia puasa, saya akan sedikit pengantar tentang hikmatul atau hikmatus siyam, hikmah daripada puasa. Hikmah puasanya artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa? Ini satu pertanyaan. Saya bagi dalam dua poin. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yang berhubungan dengan individu manusia? Yang kedua berhubungan dengan masyarakat atau sosial. Yang pertama, saya nukil Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa ini telah dilakukan orang-orang sebelum kalian. Ini kewajiban puasa dibahas dalam fikih, lahiriahnya dibahas dalam fikih. Tentang masalah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dibahas dalam risalah amaliyah atau kitab-kitab fikih. Atau kalau kita melihat orang yang berpuasa, lahiriahnya yang nampak di mata kita, dia itu kelihatan lemah, wajahnya pucat, bibirnya itu kering dikarenakan asupan gizi atau asupan makanan dan minuman yang kurang. Seolah-olah dia itu malas untuk berbuat sesuatu. Ini yang nampak dari kita melihat orang tersebut. Tapi tidak berhenti di situ. Menurut ayat ini, lahiriah yang dilakukan oleh manusia sampai kepada apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang diinginkan dari bentuk lahiriah menuju kepada at-taqwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketakwaan ini berhubungan dengan kemuliaan seseorang. Takwa menjadi barometer, takwa menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ini khitabnya beda lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang-orang beriman, tapi ayat berikutnya kepada manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki, jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian itu apa? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ini yang berikutnya adalah yang menjadi pembahasan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, yaitu yang paling bertakwa. Jadi takwa menjadi barometer kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemuliaan ini salah satu sifat daripada malaikat. Di dalam surat Abasa dikatakan apa? Salah satu sifat malaikat itu kiramim bararah. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat sebelumnya, fi sufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah. Ini bi aidi safarah ini mushaf ada pada tangan para malaikat. Bagaimana sifatnya? Kiramim bararah. Dia mulia dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Di ayat yang lain di surat Al-Infitar mengatakan kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang mencatat segala amal baik dan buruknya manusia. Jadi kesimpulannya, hikmah ini yang pertama yang berhubungan dengan individu, bentuk lahiriah puasa yang dibahas dalam fikih sampai kepada takwa, kemudian menjadi tolak ukur kemuliaan dan memiliki sifat malaikat. Kemudian hikmah yang kedua berhubungan dengan sosial, artinya berhubungan dengan orang lain. Manusia disebut dengan makhluk sosial. Apa sebabnya? Entah mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu menciptakan manusia, atau dikarenakan kebutuhan manusia itu menjadi bersosial dengan yang lainnya. Saya nukil dari riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, Sa'ala Hisam bin Hakim, Sa'ala Hisam Ibnul Hakam Abu Abdillah alaihissalam an illatis siyam. Hisam bin Hakam bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang apa? Tentang sebab diwajibkannya puasa. Faqala, kemudian Imam berkata, innama faradallahu azza wa jalla as-siyama, sesungguhnya Allah mewajibkan berpuasa liyastawiya bihil ghaniyyu wal faqiru. Untuk apa? Ada kesamaan antara orang kaya dengan orang fakir. Ini salah satu kenapa diwajibkan puasa. Wadzalika, oleh karena itu, annal ghaniyya lam yakun liyajida masal ju'i. Kemudian orang yang kaya ini dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir, yaitu apa? Rasa lapar. Fayarhamal faqira, kemudian dia mengasihi orang yang fakir tersebut. Supaya apa? Merasakan bagaimana laparnya orang-orang fakir. Li'annal ghaniyya kullama arada syai'an qadara alaihi. Karena orang kaya itu setiap dia menginginkan sesuatu, dia mampu untuk mendapatkannya. Kenapa? Dia kaya. Fa aradallahu azza wa jalla an yusawwiya baina khalqi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan menyamaratakan, menseimbangkan antara makhluk-makhluknya. Wa yudhiqal ghaniyya masal ju'. Kemudian Allah SWT supaya orang kaya ini merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang fakir, rasa lapar dan rasa sakit. Kemudian mengasihi orang-orang yang lemah, fayarhamal ja'i, sehingga dia itu mengasihi dan memberikan bantuan kepada orang yang lapar. Ini dari hikmah puasa dalam bentuk sosial. Kalau kita melihat kebutuhan mendasar manusia, ya, yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh manusia itu
sebagaimana diisyaratkan atau diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, jika seandainya 3 perkara ini ada pada seseorang, maka orang itu seakan-akan telah memiliki isinya dunia. Ini urusannya dunia. Rasul mengatakan apa? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumin faka'annama hizat lahud dunya. Rasul mengatakan kebutuhan mendasar manusia kalau punya 3 perkara ini, dia seakan-akan telah memiliki isinya dunia. Barang siapa di antara kalian yang mengawali harinya, yang pagi harinya mu'afan fi jasadihi, dia sehat tubuhnya. 1, masalah kesehatan. Wa aminan fi sirbihi, kemudian dia merasa aman ketika kemana-mana. Sebagaimana kita rasakan sekarang ini, begitu aman, tidak ada ancaman apapun. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumin, dan dia memiliki kebutuhan sehari-hari, artinya punya sesuatu untuk mengisi perutnya. Faka'annama hizat lahu dunya. Orang yang seperti ini sehat, keamanan terjaga, kemudian memiliki penghasilan untuk mengisi perutnya kesehariannya, dia telah memiliki dunia dan isinya. Ternyata isi dunia itu 3, masalah kesehatan, masalah keamanan, dan masalah perut. Orang sekaya apapun uangnya tidak akan terlepas dari 3 itu. Yang paling kental adalah orang apa? Mencari uang untuk kebutuhan perutnya. Kalau tidak, untuk keamanan dirinya. Kalau tidak, untuk kesehatan dirinya. Ini yang paling mendasar, tidak lebih dari itu. Sebanyak apapun orang kaya memiliki uang. 3, orang aman tapi tidak sehat, tidak ada yang namanya kesenangan di situ. Pokoknya 1 tidak ada, dia hidupnya tidak merasa tenang, seperti itu. Nah, kita semua dilihat dari sisi sosialnya, kita berpuasa sekarang ini. Kondisinya apa? Sehat. Kondisinya apa? Aman. Dan kondisinya apa? Kita memiliki sesuatu untuk mengisi perut. Bagaimana saudara-saudara muslim kita, terutama di Palestina? Betul, mereka sama-sama berpuasa, tapi apakah sama puasa mereka dengan puasa kita? Kita sekarang puasa dalam kondisi aman. Palestina keamanannya terancam. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini momen bulan Ramadan menjadikan kita orang-orang yang puasa dalam kondisi aman bisa merasakan bagaimana orang-orang yang puasa dalam kondisi terancam. Minimal kita mendoakan mereka, mengirimkan salam kita kepada mereka. Inilah hikmah puasa dari sisi sosial. Berikutnya, antara dunia dan akhirat. Saya nukil 1 ayat dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui lahiriah atau sesuatu yang nampak dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, akan tetapi mereka abai, mereka lalai, mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Mereka hanya sibuk dan terikat kepada apa? Bentuk lahiriah dari kehidupan dunia. Sedikit saya ingin sampaikan apa yang Al-Quranul Karim katakan tentang masalah lahiriah dunia atau yang nampak. Begitu indah Al-Quranul Karim memberikan sifat kepada dunia. Atau setidaknya ayat ini, ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wahum 'anil akhirati ghafilun. Setidaknya ada 2 poin yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, mereka yaitu orang-orang yang hanya melihat bentuk lahiriah daripada kehidupan dunia. Al-Quran menceritakan dunia
menurut Al-Quran seperti apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah SWT mengatakan bahwa dunia adalah kesenangan yang memperdaya atau menipu. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mataul gurur, yaitu kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya manusia. Ini bagi orang-orang yang begitu terikat kepada dunia. Satu. Yang kedua, dunia adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya. 5, Al-Quran memberikan sifat kepada kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu la'ibun, 1, permainan, walahun, yaitu sesuatu yang melalaikan seseorang, wazinatun, hiasan, watafakhurun bainakum, itu apa? Berbangga-banggaan, sesuatu yang dibanggakan, banyak anak, banyak kemewahan, banyak sesuatu pokoknya dia bangga-banggakan. Setelah dia bangga-banggakan apa? Yang kelima, watakathurun fil amwali wal aulad, kemudian saking memperbanyak apa? Harta dan anak-anak. Ini 5 sifat dunia menurut Al-Quranul Karim. La'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad. Kemudian sifat yang lain yang hampir sama tapi ada bandingannya dengan akhirat. Kesenangan dunia hanya sementara. Dalam surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, mata'ud dunya qalilun. Kesenangan dunia itu qalil, sedikit, sementara. Wal akhiratu khairun. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Bagi siapa? Limanit taqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Walatul lamuna fatila. Dan kalian tidak sedikit pun akan dianiaya. Ini beberapa yang dapat saya ambil, yang saya kumpulkan. Jadi dunia yang bentuk lahiriah tadi menurut Al-Quranul Karim. Ini yang pertama poinnya. Poin yang kedua tentang masalah dari ayat ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun adalah akhirat merupakan batinnya dunia. Sebelum masuk kepada contoh-contoh bahwa kalau kita lihat ayat yang tadi, mereka hanya mengetahui yang nampak, yang lahir di kehidupan dunia, tapi mereka abai dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Berarti apa? Ada dunia yang bentuk lahir dan ada batinnya atau rahasia dalam bentuk akhirat. Oleh karena itu kita bisa simpulkan akhirat adalah batinnya dunia. Seperti itu. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya akan meneruskan tentang bahwasannya manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti, sesuatu yang pasti akan kita alami. Saya nukil 1 ayat Al-Quran dan 1 riwayat. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu, dan orang-orang yang apabila bencana atau ujian datang kepada mereka, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat yang mengatakan bahwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada akhirat. Ini Al-Quranul Karim. Yang berikutnya yaitu masalah riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna khuliqna wa iyyakum lil baqa la lil fana. Wahai manusia, sesungguhnya kita khuliqna, dicipta, wa iyyakum, dan juga kalian untuk apa? Lil baqa la lil fana, untuk hidup kekal, bukan untuk hidup musnah. Kekal di mana? Al akhirah, yaitu yaumil akhirah, di akhirat. Lil fana di mana? Fana, kemusnahan di dunia.
Tidak ada istilahnya yang namanya kekal di dunia, tapi yang kekal itu di akhirat. Ini inna khuliqna wa iyyakum lil baqa la lil fana. Sesungguhnya kita ini dicipta untuk hidup kekal, bukan untuk hidup sementara. Karena yang sementara itu pasti musnah, pasti hilang. Salah satu contoh misalkan, orang sekaya apapun, sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah keluar dari dua kondisi. Siapa orang paling kaya di dunia ini? Siapa? Tidak akan pernah keluar dari dua kondisi ini. Imma dia uangnya itu habis, ya dipakai, berkurang kemudian habis, atau dia akan meninggalkan uangnya. Dengan apa? Bil maut, yaitu dengan kematian. Dua kondisinya. Imma habis, imma dia akan meninggalkan uangnya dengan kematian. Oleh karena itu manusia, kata Amirul Mukminin, kita dicipta untuk lil baqa, hidup kekal. Di mana? Akhirah. La lil fana, bukan untuk kemusnahan dan sementara. Itu apa? Di dunia. Jadi kita dicipta untuk di akhirat kelak, bukan di dunia. Berikutnya Imam mengatakan fatazawwadu. Nah, ini. Persiapkan bekal kalian, wahai manusia. Fatazawwadu, kata Amirul Mukminin bin Abi Thalib alaihissalam. Fatazawwadu. Persiapkan bekal kalian. Kenapa? Lakinnakum min darin ila darin tunqalun. Dikarenakan kalian itu akan dipindahkan dari satu alam kepada alam yang lain. Kita sekarang di dunia tidak lama lagi akan berpindah ke alam barzakh. Bisa bapak-bapak ibu duluan, saya nyusul. Atau saya nyusul, bapak-bapak ibu duluan. Kita akan dipindahkan dari satu alam kepada alam yang lain. Fatazawwadu, kata Amirul Mukminin, siapkan bekal kalian. Kepada apa? Fatazawwadu lima antum sairuna ilaih wa khaliduna fi. Siapkan bekal kalian kepada sesuatu yang antum akan berjalan kepada tempat yang akan kekal tersebut, yang akan baqa, akan kekal tersebut. Oleh karena itu Amirul Mukminin pernah mengatakan, oh, bu'dus safar wa qilatuz zad. Imam Ali alaihissalam sambil menghela nafas, oh, begitu panjang perjalanan sedangkan bekal sedikit. Kesimpulannya bahwa manusia dicipta untuk kekal. Di mana? Di akhirat kelak, bukan lil fana, itu bukan sementara yang mengalami kemusnahan. Ini yang berhubungan dengan dalil bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya fatazawwadu, persiapkan bekal kita sebanyak mungkin karena perjalanan yang jauh. Berikutnya adalah contoh lahir dan batin perbuatan dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, pernah enggak menggibah seseorang? Pernah menggibah seseorang? Pernah? Di luar sana, Bu, ya, Bapak, di luar sana, itu kalau ibu-ibu ngumpul, wah sudah, itu si fulana gini-gini, wah kejelekannya diceritakan. Atau bapak-bapak enggak tahu mungkin juga sama ngumpul menceritakan masalah kejelekan si fulan misalkan. Di sana tapi Bu, di sana. Di sini enggak, insya Allah ya, enggak jauh beda insya Allah. Enggak, bercanda Bu ya. Nah, ghibah lahiriah yang nampak di mata kita apa? Orang ngumpul kemudian membicarakan masalah kejelekan orang lain dan keburukan orang lain. Itu yang nampak lahiriahnya, yang nampak di mata kita. Ada sisi batinnya enggak? Ada rahasianya? Ada. Ghibah itu ada batinnya, makna batinnya ada. Yang nampak di mata kita seperti itu, ngumpul kemudian membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain. Tapi sisi batinnya kita dengarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann,
Jauhilah kebanyakan daripada prasangka buruk. Inna ba'dadani ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian cari kesalahan orang lain. Ini kata kunci yang berikut yang kita pembahasan. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian mengunjing, janganlah kalian menjelek-jelekan keburukan orang lain, yaitu menggibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini mana batinnya apa daripada ghibah? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan? Apakah engkau suka atau salah satu dari kalian itu suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuhu. Pasti kalian itu merasa jijik dan tidak senang. Ini mana batinnya. Jadi lahiriah ghibah, menjelekkan, membicarakan kejelekan orang lain, itu lahiriah yang nampak di mata kita. Sebetulnya makna batinnya dia sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Saya tanya kepada ibu bapak, suka seperti itu? Makan daging bangkai saudara sendiri? Suka enggak bu bapak? Tidak suka. Fakarihtumuhu, diteruskan Al-Quran. Pasti kalian akan jijik melihatnya. Itu batin dari menggibah orang. Dosa enggak? Sangat dosa menggibah orang. Ini makna lahiriah dan makna batin daripada ghibah, itu membicarakan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan orang lain. Itu kaum muslimin atau muslimat seperti itu. Maka berikutnya wattaqullaha. Setelah disebutkan di situ tentang apakah engkau suka, salah satu kalian suka ketika menggibah itu sama dengan apa? Memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, pasti engkau akan jijik dan tidak mau, pasti membencinya. Berikutnya Allah SWT mengatakan wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini satu di antara yang Al-Quran sebutkan tentang makna lahiriah daripada ghibah dan makna batinnya. Atau di ayat yang lain seperti hikmatus sholah, hikmah daripada sholat apa? Sholat bentuk lahiriahnya apa? Misal diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu lahiriahnya. Tapi Al-Quran mengatakan makna batinnya apa? Harus sampai kepada level ini sholat itu apa? Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Harus sampai level itu sholat. Lahiriahnya bacaan-bacaan tadi, dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam. Tapi makna batinnya harus sampai kepada bisa mencegah kemungkaran. Ini beberapa contoh dari Al-Quran tentang makna lahir dan makna batin. Nah, kita masuk kepada, sebelum masuk kepada rahasia puasa menurut riwayat, puasa secara bahasa al-imsak, yaitu menahan diri istilahnya. Kalau dalam fikih kita bahas bahwa manusia itu atau kaum muslimin, puasa didefinisikan dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai maghrib syar'i, istilahnya seperti itu. Itu dibahas dalam fikih. Tapi ternyata puasa juga merupakan bangunan dari satu bangunan Islam. Salah satu yang membangun Islam adalah puasa. Sebagaimana Al-Imamul Baqir alaihissalam mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsati asya'in. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ala sholati waz zakati wal haji was saumi wal wilayah. Apa 5 itu? Pertama salat, kedua zakat, yang ketiga haji, keempat puasa, dan kelima adalah wilayah.
Kemudian sahabat Imam Bakir Al-Salam berkata, wa ayu syai'in min dzalika afdalu. Di antara 5 itu mana yang paling utama mana? Imam mengatakan al-wilayah afdalu, wilayah yang paling utama. Kenapa? Li'annaha miftahuhunna. Dikarenakan wilayah adalah kuncinya dari 4 yang tadi sisanya. Wal waliyu huwa dalilu alaihinna. Wilayah berbicara tentang masalah kepemimpinan, maka seorang pemimpin inilah yang akan menunjukkan atau mengajarkan dan menjelaskan 4 perkara yang sisanya. Ini urgensitas daripada puasa. Kita masuk kepada rahasia-rahasia puasa menurut riwayat. Yang pertama, saya tanya ke ibu bapak-bapak, nafasnya orang berpuasa wangi atau gimana? Wangi, harum atau gimana? Lahiriahnya. Dehah istilahnya, dehah itu. Lahiriahnya gimana? Orang berpuasa. Ya nggak usah malu-malu, bau lah gitu ya. Ya, lahiriahnya seperti itu. Bau mulut orang yang berpuasa, lahiriahnya memang bau seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri memang keadaan seperti kenyataannya. Tapi lihat apa batinnya daripada bau mulut orang yang berpuasa menurut riwayat. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian mengatakan, ma yamna'uka min munajati. Wahai Musa, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak bermunajat kepada aku? Faqala. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ujilluka anil munajati li khulufi famis shaim. Nabi Allah Musa mengatakan, aku ini bukan atau menghindar daripada munajat kepada engkau dikarenakan li khulufi famis shaim, dikarenakan bau mulut orang yang berpuasa. Lanjutannya apa? Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Musa, la khulufu famis shaimi atyabu indi min rihil misk. Wahai Musa, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indi, lebih wangi di sisiku daripada apa? Daripada minyak kasturi atau misk. Misk ini minyak yang paling wangi. Ternyata batinnya nafas atau bau mulut yang orang berpuasa itu memiliki keharuman yang melebihi daripada misk, yaitu kasturi. Lahiriahnya memang bau, tapi batinnya. Sungguh kita berbangga orang berpuasa. Kenapa? Nafasnya atau bau mulut orang berpuasa ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat harum, sangat wangi, bahkan melebihi minyak kasturi atau misk. Oleh karena itu tadi mukadimah saya katakan apa tentang masalah tauhid. Amal-amal baik kita harus atas pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bakin, supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak terikat dengan yang lahiriah daripada dunia. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya apa? Masalah nafas orang berpuasa. Imam Ja'far As-Shadiq melanjutkan, man shoma lillah azza wa jalla yauman fi syiddatil har. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panas terik. Fa asabahu dhamaun, kemudian dia betul-betul kehausan, wa qalallahu bihi alfa malakin. Allah akan mengutus atau mewakilkan 1000 malaikat yamsahuna wajhahu, itu akan mengusap orang yang berpuasa tersebut.
Wa yubasyirunahu, kemudian mengabarkan berita gembira kepada orang berpuasa, hatta idza aftara, sampai orang ini ketika berbuka puasa, qala Allah azza wa jalla lahu, kemudian Allah berkata kepada orang tersebut yang berpuasa apa? Ma'at yabari haka warauhaka, wangi seperti apa yang kau miliki wahai orang-orang yang berpuasa. Malaikati ashidu, wahai para malaikat, saksikanlah, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni orang-orang tersebut, yaitu orang berpuasa. Lihat makna batin dari nafas orang berpuasa, lebih wangi. Para malaikat mengusap wajah orang-orang berpuasa, kemudian mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama tentang masalah nafas orang berpuasa, makna batinnya. Makna batin yang berikutnya adalah puasa merupakan perisai dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ai situn min afati dunya, atau dia penutup daripada hal-hal yang merugikan dari kehidupan dunia, wa hijabu min adabil akhirah. Dan puasa menjadi apa? Selain jadi perisai juga sebagai penutup daripada azab akhirat. Ini mana batin. Puasa menjadi perisai bagi orang yang berpuasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, asyamu junnatun malam yahrukha. Malam yahrukha. Puasa itu menjadi perisai selama perisai tersebut belum rusak, belum terkoyak. Kemudian dilanjutkan, qila, dikatakan, wabima yahrukuha, dengan apa istilahnya perisai tersebut bisa rusak. Jadi puasa merupakan perisai kalau belum rusak perisainya, dia akan menjadi perisai yang akan istilahnya apa? Menghindarkan dia dari siksa api neraka. Selama perisai tersebut belum rusak, kemudian dia bertanya, dengan apa rusaknya perisai itu? Bikidbin au ghibatin. Rusaknya perisai itu dengan berbohong dan juga menggibah, yaitu menceritakan tentang kejelekan orang muslim. Ini puasa menjadi perisai. Yang ketiga, puasa menjadi apa? Penglihatan malakuti. Jadi nanti itu orang berpuasa dia akan disingkap para penutup yang di depan matanya, dan dia akan melihat pemandangan-pemandangan malakuti yang itu hanya bisa dilihat dengan pandangan hati. Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, inna abwabas sama'i tuftahu fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu akan dibuka pada awal malam bulan suci Ramadan. Wala tughlaqu ila akhiri lailatin minhu, dan tidak akan ditutup sampai akhir malam dari bulan suci Ramadan. Ini penglihatan malakuti. Satu. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, arba'atun la turaddu lahum da'watun. Ada 4 orang yang doanya itu tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftahu lahum ababus sama. Kemudian akan dibukakan bagi mereka, yaitu apa? Pintu-pintu langit. Wa yasiru ilal arsy. Kemudian dia akan berjalan kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa siapa yang tidak akan pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Doaul walidi liwuldih. Doa orang tua untuk anaknya. Satu. Ini pasti ijabah. Oleh karena itu, terkadang seorang anak dia berbuat sesuatu sampai menyinggung perasaan orang tua. Jangan sampai orang tua mendoakan yang bukan-bukan. Na'udzu min dzalik. Karena tidak akan ditolak, pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, doa orang tua atau wali. Di sini wali itu bisa bapak, ya, terhadap anaknya. Pertama, wal madlumu alaman zalamahu.
Doa orang yang didolimi, dianiaya, ya, orang yang teraniaya terhadap orang yang menganiaya dirinya. 2. Yang ketiga, wal mu'tamiru hatta yarji'a, orang yang melakukan umrah sampai dia kembali. Ini doanya diijabah. Dan yang keempat, wasaimu hatta yuftira. Yang keempat, doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa di bulan suci Ramadan ini, karena doanya tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal saya katakan keutamaan bulan suci Ramadan, wa akhiruhu al-ijabatu. Akhir daripada bulan Ramadan adalah ijabah doa, amalan-amalan orang yang berpuasa. Manfaatkan betul momen bulan suci Ramadan. Berikutnya apa? Yang pemandangan malakut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi qala li ashabihi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bisyai'in, maukah kalian aku kabarkan sesuatu, in antum fa'altumuhu, jika seandainya kalian mengerjakan ini, apa yang terjadi? Taba'ada syaitanu minkum, maka setan itu akan menjauh daripada kalian. Kama taba'adal masyriqu minal maghrib, sebagaimana apa? Menjauhnya timur daripada barat. Kemudian para sahabat berkata, qalu bala, ya kami ingin. Apa ya Rasulullah? Bertanya. Kemudian Rasul mengatakan, qala as-saumu yusawwidu wajhahu, puasa bisa membuat hitam wajahnya setan. Ini mana batin, alam malakut seperti itu. Apakah semua orang berpuasa bisa seperti itu, menghitamkan setan? Nanti ada urutan-urutannya. Atau setan dari jauh dari kita misalkan. Apakah hanya cukup orang yang dia berpuasa hanya menahan haus dan lapar, cukup untuk menjauhkan dia dari setan dan bisa menghitamkan wajah setan? Dengan puasa seperti itu hanya cukup menahan rasa lapar dan haus? Itu pertanyaannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan, tuba, bergembiralah, liman dhama'a au ja'a lillah, bergembiralah orang yang dia itu haus dan lapar dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ridho Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan. Ulaikal ladzina yashba'una yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang akan kenyang di hari kiamat. Tuba lil masakini bis sabri, kemudian berbahagialah orang-orang miskin yang dia penuh kesabaran. Ulaikal ladzina yarawna malakutas samawat, mereka adalah orang-orang yang melihat kerajaan langit. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah para malaikat akan mendoakan orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala wakala malaikatan bidu'ai lis-shaimin. Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mewakilkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang berpuasa. Wa qala akhbarani Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril mengatakan atau mengabarkan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya, annahu qala, kemudian berkata, ma amartu malaikati bidu'ai li ahadin min khalqi illa istajabtu lahum fi, tidaklah aku memerintahkan para malaikat untuk mendoakan salah satu di antara makhlukku, yaitu orang-orang yang berpuasa, kecuali pasti diijabah, doanya akan diijabah. Ini yang keempat. Yang kelima, puasa akan menjadi pintu. Jadi orang-orang berpuasa akan memiliki pintu khusus
Yang namanya pintu itu adalah Ar-Rayyan. Ini pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ada beberapa pintu orang masuk surga. Bedanya adalah orang-orang itu ditunjukkan istilahnya tentang pintu dia masuk ke surga. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa itu tanpa harus istilah disuruh ke sana kemari, dia istilah sudah menemukan pintu yang khusus istilahnya buat orang-orang berpuasa. Rasul mengatakan apa? Walil jannati babun. Surga itu ada pintunya atau memiliki pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan dengan Rayyan. La yuftahu dzalika ila yaumil qiyamah. Pintu ini tidak dibuka sampai hari kiamat. Tsumma yuftahu lis-shaimin, dan akan dibuka bagi orang-orang yang berpuasa, was-shaimat, dari laki-laki ataupun perempuan, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pintu ini Rayyan ini akan diperuntukkan bagi apa? Akan dibuka bagi orang-orang berpuasa dari laki atau perempuan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tsumma yunadi ridwanu khazinul jannah. Kemudian malaikat Ridwan itu memanggil, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Muhammad, halummu, bergegaslah, ila Rayyan, kepada pintu Rayyan. Itu pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Fayadkhulu ummati fi dalikal bab ilal jannah. Kemudian umat itu masuk kepada pintu tersebut dan sampailah kepada surga. Berikutnya bentuk malakuti dari puasa di alam barzakh. Barzakh ini yaitu apa? Al-alamu baina dunya wal akhirah. Barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan seperti apa tentang bentuk puasa di alam barzakh? Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu syamu, puasa tersebut berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwata. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah melarang atau mencegah hamba tersebut dari apa? Dari makan dan menjaga syahwatnya. Fasyafi'ni fihi. Maka apa? Berikanlah syafaat kepada hamba tersebut. Dikarenakan apa? Aku, kata puasa, telah mencegah dia dari makan dan menjaga syahwatnya. Kemudian wa yaqulur Qur'anu, kemudian Al-Qur'an berkata, manatuhun nauma bil laili. Al-Qur'an berkata, aku telah melarang orang tersebut, hamba tersebut dari apa? Dari tidur pada malam hari. Fasyafi'ni fihi. Maka apa? Berikanlah syafaatku untuk dia, yaitu hamba yang tadi. Qala yashfa'ani, kemudian puasa dan Al-Qur'an ini memberikan syafaat kepada hamba yang tadi. Berikutnya yang hampir terakhir, puasa akan mengantarkan pelakunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu ya gini lahiriahnya, satu orang ketemu dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, ketemunya seperti ini. Tapi di alam batin orang yang berpuasa seperti apa? Di alam malakut, di akhirat kelak. Sampai disebutkan puasa atau orang berpuasa itu liqa'illah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Sya'ban dalam khutbahnya mengatakan apa? Kutipannya atau penggalannya. Du'itum fihi ila diyafatillah. Rasulullah mengatakan kalian diundang di bulan suci Ramadan menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamuan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi jamuannya? Di dalam munajat Sya'baniyah di situ dikatakan jamuan yang disediakan tentu bukan
berbentuk fisik, makanan-makanan yang kita nikmati, tapi bentuknya maknawiyah. Itu yang mengantarkan seseorang yang bisa mengambil semuanya menjadi berkualitas dari sisi maknawiyah. Di dalam munajat Sya'baniyah dikatakan, wa anir absara qulubina, terangilah, berikanlah cahaya pandangan hati kami, bidiyai nadhariha ilaika, dengan penerang yang bisa melihat engkau wahai Rabb, hatta tahriqo absarul qulub hujaban nur, sampai pandangan hati ini bisa mengoyak berbagai halangan, berbagai hijab cahaya, fatasila ila ma'dinil adhamah, sampai kita ini kepada apa? Sampai kepada makom yang agung. Ini jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maknawiyah semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan di dalam ini hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, kullu a'mali bani Adam bi asyati ad'afiha ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap amal-amalan keturunan Nabi Allah Adam itu 10 kali lipat sampai 700 lipat. Ini setiap amal-amalannya. Illa as-sabru, kecuali sabar. Artinya apa? Sabar lebih tinggi pahalanya. Di atas 700 lipat. Tidak tahu seberapa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sabar ini adalah milikku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala. Aku sendiri yang akan memberikan pahala tentang sabar ini. Kalau amalan lain 10 lipat sampai 700 lipat, kalau sabar lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan takkid sebagai penguat, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada sabar. Fasawabu sabri, adapun pahala sabar, mahzunun fi ilmillah azza wajal, dia tersimpan di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wasabru, sabar itu apa maksudnya di sini? Wasaumu, sabar adalah puasa. Artinya apa? Berarti puasa itu dia pahalanya di atas 700 lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan pahala tersebut. Ini batin daripada puasa. Kalau kita mengetahui lebih jauh. Di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi, ini hadis qudsi ini. Rasulullah mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-saumu li, puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, puasa adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan pahalanya kepada orang tersebut yang berpuasa. Langsung jadinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu kepada puasa. Nah, orang yang sudah pada maqam liqa'illah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi malakut, itu batiniyah dari berpuasa, itu sudah pada maqam yang kegembiraan dan kesenangan yang amat sangat sudah. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kebahagiaannya hakiki, dan tidak bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kehancuran dan kecelakaan. Pasti celaka. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan, oleh karena itu orang yang berpuasa ini memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Bukan hanya fisik, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena liqa'illah. Wa farhatun, dan kebahagiaan yang satunya lagi apa?
farhatun inda liqa'illah azza wa jalla. Yang kedua, kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih rahasia-rahasia puasa menurut riwayat. Oleh karena itu, bentuk lahiriah dari satu perbuatan baik itu ada batiniyahnya, ada makna batinnya di akhirat kelak. Tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan ikhwan sekalian di sini, apakah cukup orang yang dia berpuasa hanya menahan haus dan lapar bisa menjauhkan dia atau menjauhkan setan dari dianya dan bisa membuat hitam wajah setan? Di situ ada satu pembahasan mengenai ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Jadi puasa khusus lebih khusus lagi. Mungkin sedikit, puasa umum ini adalah orang yang dia hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Dah itu aja, tidak lebih. Dan umumnya orang berpuasa seperti itu. Maaf misalkan ya, maaf. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orangnya berpuasa tapi dia auratnya kelihatan. Puasa dia. Ini yang umum orang lakukan, puasa seperti itu, menahan dari rasa haus dan lapar. Bahkan kalau mau berbicara batiniahnya, ada sebuah cerita, ada dua orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini berpuasa." Kata Rasulullah apa? "Engkau tidak berpuasa." "Benar ya Rasulullah, aku berpuasa." "Enggak, engkau ini tidak berpuasa." "Kenapa begitu?" Bilang seperti Rasulullah. "Engkau tadi makan daging," katanya. "Enggak, aku tidak makan daging ya Rasulullah, aku ini berpuasa." Apa jawaban Rasulullah? "Engkau tadi telah menggibah saudaramu sendiri." Sampai pada batinnya. Jadi puasanya nahan dari haus dan lapar, tapi batinnya dia tidak berpuasa. Yaitu apa? Dia menggibah orang. Makanya dikatakan engkau tidak berpuasa. Kenapa? Orang menggibah dia sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, engkau pasti jijik memakan daging bangkai saudaramu. Ini. Jadi hanya orang dia menahan dari rasa haus dan lapar. Ini yang umum. Ada puasa yang khusus, selain menahan diri dari lapar dan haus, seluruh anggota badan semuanya berpuasa. Naik levelnya. Dari level pertama naik ke level kedua tingkatannya. Jadi seluruh badannya, jawarihnya juga berpuasa. Matanya, telinganya, semuanya berpuasa. Artinya apa? Menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya. Dan level ketiga, puasa yang khusus daripada yang khusus adalah apa? Selain dia menahan diri dari rasa haus dan lapar, kemudian anggota tubuhnya juga dia berpuasa. Apa tingkat yang ketiga? Hatinya itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menyimpangkan dia dari fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia abaikan. Dia sudah mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus hatinya. Menahan lapar dan haus. Anggota badannya juga berpuasa. Hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar orang-orang yang levelnya naik pada tingkat ketiga ini bisa dia itu membuat wajah setan atau membuat hitam wajah setan. Ada kemungkinan hatta orang yang menahan diri dari rasa haus dan lapar masih memiliki pahala. Tapi ya segitu gitu. Semakin meningkat maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Ikhwani wa akhwati, itu mungkin pembahasan tentang rahasia puasa yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin banyak kekurangannya, tapi setidaknya kita mengenal makna batin atau makna puasa menurut riwayat
dan contoh-contoh dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita dengan terus kita bertawasul kepada Ahlul Bait alaihimu shalatu wassalam. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.